Halo teman-teman Project dari Public Health, kami dari kelompok 10 kelas 4C akan membahas tentang uji chi-square. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian chi-square. Uji chi-square adalah salah satu uji non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, yang mana data dari kedua variabel tersebut berskala nominal. Pada dasarnya, uji ini digunakan untuk menentukan apakah frekuensi kejadian yang diobservasi pada kategori-kategori tertentu masuk ke dalam rentang frekuensi yang diharapkan pada kategori tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari chi-square. Tujuan dari uji ini ialah untuk menguji perbedaan persentase antara dua atau lebih kelompok atau sampel. Adapun beberapa ketentuan pada uji ini yaitu seperti yang pertama, sampel harus bersifat independen. Yang kedua, jenis data yang dihubungkan adalah kategori ke kategori. Kemudian ada prinsip uji chi-square. Prinsip dari uji ini adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi. Bila nilai observe dan ekspektasi sama, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai observasi dan ekspektasi berbeda, maka terdapat perbedaan yang bermakna. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan ini terdapat ukuran yang dinamakan OR dan RR, guna mengetahui derajat suatu hubungan. Yang pertama ada OR atau odds ratio, dengan membandingkan odds pada kelompok yang terekspos dengan kelompok yang tidak terekspos. Umumnya digunakan pada desain penelitian case control atau cross-sectional. Yang kedua ada RR atau risiko relatif, yang mana membandingkan nilai risiko pada kelompok yang terekspos dengan kelompok yang tidak terekspos. Umumnya digunakan pada penelitian kohort. Kemudian ada langkah-langkah uji chi-square. Yang pertama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, lalu pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, dan pilih menu cross tab. Kemudian dari cross tab ada dua kotak yang harus diisi, yaitu rows untuk variabel independen atau bebas yang diisikan sumber air, dan dalam kotak columns diisikan variabel dependent atau terikat, yaitu kejadian diare. Kemudian klik option statistik pada cross tabs dan pastikan klik pilihan chi-square dan RIX. Setelah itu, klik continue. Setelah itu, klik option cells pada cross tabs, kemudian klik observe pada kolom count dan klik row pada kolom percentage. Setelah itu, klik continue. Dan berikut adalah hasil pengujian chi-square dengan variabel dependennya kejadian diare dan variabel independennya adalah sumber air. Lalu ada dummy variable. Dummy variable merupakan variabel yang dapat disebut dengan mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Dummy variable atau regresi berganda mempunyai fungsi memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atas dasar satu atau lebih variabel bebas, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan sebagai dummy. Lalu langkah-langkah membuat dummy variable. Yang pertama, klik transform dan kemudian pilih record into different variable. Dan kemudian pilih variabel sumber air dan masukkan di numeric variable transform output variable. Dan dalam kotak-kotak variabel yang di dalam contoh ini adalah dummy 1. Kemudian klik option old and new values. Pada contoh ini, isi angka 2, atau sumber air tidak terlindungi. Kemudian, lakukan lagi pada kotak all value, lalu klik value. Pada contoh ini, isi angka 1, atau sumber air terlindungi. Pada kotak no value, klik option value. Pada contoh ini, isi angka 1, lalu klik continue. Setelah itu, lakukan tahapan-tahapan sebelumnya dengan mengganti nama dummy 2 dan mengganti old 0 transform new 1. Kemudian, lakukan analyze chi-square pada prosedur sebelumnya pada dummy 1 dengan kejadian diare dan dummy 2 dengan kejadian diare. Aplikasi dari uji chi-square, yaitu chi-square merupakan suatu prosedur statistik yang digunakan peneliti untuk menguji perbedaan antara variabel kategori dalam sebuah populasi yang sama. Contoh riset yang menggunakan uji chi-square dapat dilihat di slide.
Selanjutnya saya Syifa akan menjelaskan tentang interpretasi dari Chi-square. Yang pertama ada case processing summary yang menjelaskan tentang ringkasan kasus atau data, di mana terdapat 30 data yang valid mengenai sumber air dengan kejadian diare. Output selanjutnya menjelaskan tentang tabulasi silang antara sumber air dengan kejadian diare, di mana dari 30 responden terdapat 12 responden yang sumber airnya terlindungi dan 18 responden yang sumber airnya tidak terlindungi. Dari hasil tersebut, terdapat 2 responden dengan sumber air terlindungi yang mengalami diare dan 13 responden dengan sumber air tidak terlindungi mengalami diare. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menentukan hasil uji Chi-square. Yang pertama ada merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan Chi-square hitung, dan yang terakhir menentukan Chi-square tabel. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan proporsi kejadian diare antara sumber air yang terlindungi dan sumber air yang tidak terlindungi. Sedangkan hipotesis akhirnya yaitu ada perbedaan proporsi kejadian diare antara sumber air yang terlindungi dan sumber air yang tidak terlindungi. Selanjutnya kita membandingkan antara Chi-square hitung dengan Chi-square tabel, di mana jika Chi-square hitung lebih kecil daripada Chi-square tabel, maka H0 diterima, sedangkan jika Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel, maka H0 ditolak. Nah, pada Chi-square hitung menunjukkan angka 8,889, sedangkan pada Chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasan 1 menunjukkan angka 3,841, sehingga Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel, maka H0 ditolak. Atau terdapat perbedaan antara proporsi kejadian diare antara sumber air yang terlindungi dan sumber air yang tidak terlindungi. Selanjutnya ada aturan pada uji Chi-square. Yang pertama, bila pada tabel 2x2 dijumpai nilai expected atau harapan kurang dari 5, maka yang digunakan adalah Fisher exact test. Yang kedua, bila pada tabel 2x2 dan tidak ada nilai kurang dari 5, maka uji yang dipakai sebaiknya continuity correction. Yang ketiga, bila tabelnya lebih dari 2x2, maka digunakan uji percent Chi-square. Dan yang keempat, uji likelihood ratio dan linear by linear association biasanya digunakan untuk keperluan yang lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi, dan juga untuk mengetahui hubungan linear dua variabel kategorik, sehingga jarang digunakan. Pada output Chi-square test terdapat footnote A yang menjelaskan bahwa tidak ditemukan nilai E kurang dari 5, maka menggunakan uji Chi-square yang sudah dikoreksi atau continuity correction, yang mana nilai P-nya itu 0,009. Selanjutnya, jika P-value lebih kecil sama dengan dari alfa, maka H0 ditolak. Sedangkan jika P-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Nah, di sini P-value-nya itu 0,009, yang mana P-value lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Maka H0-nya ditolak. Jadi, ada perbedaan antara proporsi kejadian diare antara sumber air yang terlindungi dan sumber air yang tidak terlindungi. Pada output risk estimate, kita dapat melihat OR atau odds ratio yang mana menunjukkan angka 13,000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa responden dengan sumber air tidak terlindungi memiliki peluang 13 kali lebih tinggi terkena diare. Selanjutnya ada cara menyajikan hasil uji Chi-square. Jadi hasil uji Chi-square ini disajikan dengan menggunakan tabel terbuka yang berisikan tabulasi silang antara sumber air dengan kejadian diare, OR, dan juga P-value. Jadi hasil analisis hubungan antara sumber air dengan kejadian diare bahwa sebanyak 2 atau 16,7% responden dengan sumber air terlindungi yang menderita diare. Sedangkan pada responden dengan sumber air tidak terlindungi, ada 13 atau 72,2% yang menderita diare. Hasil uji Chi-square diperoleh nilai P sama dengan 0,009. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan proporsi kejadian diare antara responden dengan sumber air yang terlindungi dan sumber air yang tidak terlindungi. Selain itu, diperoleh OR sama dengan 13, di mana responden dengan sumber air tidak terlindungi memiliki peluang 13 kali lebih tinggi terkena diare dibandingkan dengan responden yang sumber airnya terlindungi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.